menjelang weekend, fams. Tapi pas banget nih, musim liburan udah mau selesai. That's why kita butuh aktivitas yang bisa bikin semangat serta bikin sehat jiwa dan raga. Udah 2023 loh ini. Buat apa bikin macam-macam resolusi di awal tahun kalau kesehatan kita aja nggak diprioritaskan, iya kan? Lanjut gas! Kali ini kita ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yang bilang kalau Karanganyar ini cuma punya Gunung Lawu, you're absolutely wrong, fans. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur ini, masih banyak lokasi pelesiran lainnya. Apalagi buat yang hobi memacu adrenalin. Cobain deh, ngoff-road bareng di Desa Gadungan, Kabupaten Karanganyar. Di sini, pengunjung bakal diajak melewati berbagai trek yang menantang. Gimana gak menantang? Baru mulai aja, kita udah ketemu trek bebatuan yang lumayan mengguncang. Selain seru pemandangan yang disajikan ini, juga gak kalah menarik, fams. Untuk trek pembuka ini, kita bisa sekalian menikmati hamparan kebun teh yang menyegarkan mata. Oh iya, setiap kendaraan ini mampu menampung hingga 5 orang, termasuk pengemudi. Tapi idealnya sih 4 orang aja ya, biar ruang geraknya lebih leluasa. Selanjutnya, jangan lupa pegangan yang erat dan pastikan helm pengaman terpasang dengan baik. Soalnya, kita mau menerabas trek air dan berlumpur. Woohoo! Kalau nggak teriak nggak afdol, fams. Hitung-hitung meredakan penat. Buat yang mau ngajak keluarga juga boleh banget, fams. Asalkan kalau bawa anak di bawah 13 tahun, tetap di bawah pengawasan orang tua ya. By the way, kegiatan off-road ini punya segudang manfaat, fams. Salah satunya, adrenalin ini jadi lebih terpompa, sehingga timbul rasa semangat. Karena adrenalin terpompa, maka aliran darah menjadi lancar, fams. Selain itu, bisa juga menimbulkan sikap berani melalui tantangan jalan yang ekstrim. Manfaat lainnya, sikap waspada kita juga lebih terasa, fams. Apalagi kegiatan off-road ini biasanya dilakukan bareng tim, sehingga bisa melatih kerjasama dan koordinasi. Nah, kalau belum puas dengan trek yang sudah dilalui, nextnya kita seger-segeran nih, melintasi aliran sungai. Udara sejuk dan dingin pastinya bakal makin menambah keseruan trek yang satu ini. Habis ngoff-road bareng, cus, kita lanjut basah-basahan di Kali Pucung. Di sini kita bakal merasakan serunya main tubing. Tapi sebelumnya, pastikan pelampung dipasang dengan kuat. Kalau biasanya kamu menjajal river tubing ini sendirian, nah di sini wajib nih saling berpegangan dengan erat sama teman satu tim kamu. Soalnya harus mengandalkan kerjasama nih, fams, agar deretan ban ini tetap berjajar dan nggak saling terlepas. Seru juga nih ya buat acara keluarga atau rekan kerja, karena dalam satu rangkaian tubing ini dapat terisi 7 hingga 10 orang. Jadi makin rame bakalan makin seru kan? Hihihi. Tantangannya juga menarik, fams. Apalagi rintangannya juga beragam. Misalnya aja nih, trek sempit di bawah jembatan kayak gini nih. Ayo, sandarkan kepala biar nggak kepetok. Masih belum puas? Tenang, trek sepanjang kurang lebih 1,5 kilo ini juga memiliki arus deras dan turunan yang cukup dalam. Siap-siap ya, Ci-ro-lu. Woohoo! Buat yang belum berpengalaman, gak usah khawatir, fams. Bakal selalu ada pemandu yang menjaga pengunjung baik di dalam maupun di luar arena tubing. Jadi semua kegiatan ini dijamin aman. Fams, kegiatan olahraga air di sungai seperti ini otomatis juga bisa meningkatkan kekuatan otot. Karena setiap gerakannya ini bisa melatih otot punggung, lengan, bahu, dan dada. Belum lagi, tantangan arus yang deras juga bisa melatih kekuatan otot.
Udah gitu karena di alam terbuka yang ada sungai mengalir, otomatis juga bikin kita rileks. Jelas-jelas ada unsur rekreasi juga, fams. Jadi secara nggak langsung, baik juga nih untuk kesehatan mental. Dan yang nggak kalah penting, kalau berhasil mengarungi derasnya sungai, akan membawa kepuasan tersendiri. Ini yang bikin kita lebih percaya diri. Oh iya, kalau kesini jangan lupa bawa baju ganti ya, biar nggak masuk angin nantinya. Jadi biarpun habis basah-basahan, tampilan tetap kece dong. Selesai nguras energi, pasti lapar kan fams? Paling enak kalau kita menyantap sajian hangat. Mana udaranya lumayan dingin lagi. Maklum fams, ketinggian di daerah ini rata-rata mencapai 1000 meter di atas permukaan laut. Namanya juga kaki Gunung Lawu. Pas banget nih kalau kita menikmati minuman rempah kayak wedang uwuh ataupun wedang serai seperti ini. Just info aja nih fams, minuman rempah memang paling pas kalau dikonsumsi saat cuaca dingin. Tapi ada juga nih pendapat yang bilang lebih bagus lagi kalau diminum malam hari mulai jam 8. Karena waktu itulah regenerasi sel di tubuh kita sedang terbentuk. Proses regenerasi sel tubuh ini puncaknya terjadi pada pukul 11 hingga jam 2 dini hari. Jadi kalau sebelum tidur kita mengkonsumsi minuman rempah serta buah-buahan, oke banget tuh fams. Untuk camilannya, cobain juga nih tahu bakso hangat. Yang makin sedap kalau disantap bareng saus kecap yang manis pedas. Wih, perfect banget ini sih. Sehat lahir batin jadinya. Abis jalan-jalan, gak lengkap rasanya kalau nggak nyari oleh-oleh ya fams. Saya punya oleh-oleh original nih, yang pastinya bikin surprise, alias bikin kaget fams. Nih kalau nggak percaya, just check this out. Weh, santai dong mas, nggak usah pakai emosi gitu. Oh, mas-masnya lagi pada kerja tuh. Kirain pagi-pagi udah marah-marah. Jadi mereka ini lagi pada bikin kue bolu cukil, salah satu kuliner khas kebangsaan masyarakat Temanggung, Jawa Tengah. Nah, biasanya kalau yang serba autentik kayak gini, bukan gak mungkin suatu saat bakal ngehits dan terkenal ke seluruh dunia. Siapa tahu bisa nyamain rendang sama sate yang levelnya mendunia. Bener kan, fams? Mau tahu kuncinya, fams? Kenapa bolu cukil tetap bisa bertahan? Nih kunci rahasianya. Pertama, telur ayam yang dipakai cukup banyak fams. Selain itu, karena telur yang melimpah juga, jadi memberikan aroma tersendiri, sehingga terasa lebih enak. Salah satu produsen kue bolu cukil terletak di Jalan Tejo Sunario, Parakan, Kota Temanggung. Pabrik kue ini mampu bertahan lebih dari 40 tahun, karena selalu mempertahankan cita rasa dan kebersihan dari proses pembuatannya. Resep yang digunakan juga masih resep original sejak tahun 80-an. Terus, bahan yang digunakan juga udah dipilih harus kualitas yang terbaik. Kuncian berikutnya terletak di cetakan ini fams. Kalau dihitung-hitung, cetakan ini udah berumur lebih dari 40 tahun. Artinya, sejak pertama kali bolu cukil muncul, cetakan inilah yang dipakai. Memang sih sengaja nggak diganti. Soalnya, kalau makin sering digunakan, permukaan bolu yang dihasilkan jadi makin mulus. Tua-tua keladi nih cetakannya ya. Ngomong-ngomong nih fams, di rumah produksi ini menghasilkan 2 varian rasa yang masih dipertahankan, yaitu rasa coklat atau gula aren, dan rasa vanila atau original. Masing-masing bertekstur basah dan kering. Bolu cukil basah memang harus cepat habis fams, soalnya umur simpannya hanya 1 mingguan. Proses masaknya juga hanya melalui 1 kali proses pemanggangan. Tiap cetakan ini harus dipanggang kurang lebih 20 menitan. Tapi cetakan bolu cukil harus berkali-kali dilihat, biar nggak ada yang gosong permukaannya. Bolu yang atasnya udah matang, langsung dipindah ke bagian bawah, biar matangnya rata. Sementara kalau bolu kering, harus 2 kali dipanggang. Di proses kedua, benar-benar dipastikan kalau bolunya kering secara maksimal. Makanya, berbeda dengan bolu cukil basah. Kalau bolu cukil kering, bisa tahan sampai 6 bulan. Oh iya, kenapa sih dinamain bolu cukil? Karena kalau udah matang, dikeluarkan dari cetakan dengan cara dicukil. Nah, kalau kena alat cukilnya, permukaan bolunya jadi nggak mulus lagi tuh. Bolu cukil dibuat dengan pemanis alami dari gula aren dan gula putih. Terus dipadu dengan wangi vanila. Itu yang jadi ciri khasnya fams.
Satu paket bolo cukil isi 20 ini cuma dibanderol kurang lebih dari Rp20.000. Nyarinya bukan cuma di toko oleh-oleh aja, tapi di pasar tradisional banyak yang jual. Wah, si ibu pernah belajar ilmu kebal kali ya? Emang begini, fans. Dalam pembuatan pisang aroma, soal rasa didominasi dari manisnya pisang. Asalnya, fans, kudapan ini berasal dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Daerah yang dikenal memiliki wisata alam pegunungan ini mulai banyak bermunculan oleh-oleh gaul, sekaligus bisa menggoyang lidah. Salah satu kuliner khas yang gak pernah berhenti ngehits ini dikembangkan oleh kelompok usaha mikro kecil menengah dari Dusun Sarangan, Desa Gesing, Kecamatan Kandangan. Berbeda dari olahan pisang lain, pisang aroma dibuat secara tradisional, mengandalkan tangan manusia. Pisang aroma ini juga hanya menggunakan jenis Raja Nangka yang banyak tumbuh di Temanggung. Selain identik harum, pisang ini juga bisa tahan selama 3 hari meski kondisinya sudah matang begini. Lihat aja nih, meski kulit sudah gelap, kondisi pisangnya masih bagus tuh. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa menghabiskan hingga 120 kg pisang Raja Nangka, fams. Untuk bahan kulitnya, bisa menghabiskan kurang lebih 250 kg tepung terigu. Udah kebayang dong berapa jumlah produksi mereka per harinya? Kalau menjelang Lebaran Idul Fitri, produksinya lebih banyak dari ini, fams. Bisa mencapai 4 kali lipat. Banyak deh pokoknya. Yang bikin beda, kulit pisang aroma memakai ilmu dan resep spesial yang dipelajari cukup lama, fams. Tapi bukan ritual bertapa dan gak makan selama 7 hari 7 malam ya. Ya gak gitu juga kali. Belajarnya berapa lama nih, Bu? 1 bulan. 1 bulan lancar ya? Ya. Keren ibunya. Luar biasa ya, demi menciptakan rasa yang nikmat. Tapi bikin kulit pisang, tangannya nggak kepanasan tuh. Enggak, kan sudah biasa, udah bertahun-tahun. Kalau udah jadi, langsung gulung kulit yang sudah ditambahkan gula dan potongan pisang. Olahan pisang ini pertama kali dibuat pada tahun 2001 silam. Saat itu, pemasarannya masih sangat sederhana, dengan berkeliling dari rumah ke rumah. Modalnya juga cuma Rp300.000, fams. Kalau sekarang sih, omsetnya mencapai 500 juta per bulannya. Wow, pantas saja pekerjanya kini sudah mencapai 35 orang. Dengan produksi sebanyak ini, jelas penikmatnya bukan hanya sebatas Temanggung atau sekitar Jawa Tengah aja, fams. Yap, pisang aroma dengan ukuran besar dan mini ini sudah dikirim hampir ke seluruh Indonesia. Bahkan sudah dikirim sampai ke New Zealand, fans. Wuhuu, Indonesia mendunia. Loh, permainan apa lagi nih? Kok bentukannya kayak mobil-mobilan jadul yang super seperti itu ya? Cuma kalau yang ini bisa dinaikin, fams. Just info aja nih, fams. Lokasi kita sekarang nggak jauh dari kota Bandung. Cuma membutuhkan waktu 30 menit berkendara untuk bisa mencapai ke daerah Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Karena ini termasuk salah satu wisata adrenalin, jadi safety tool semacam helm nggak boleh di nomor 2 kan, fams. Gak pakai lama, langsung duduk manis di dalam mobil Tamiya terbuka ya. Fams, pengaman kendaraannya sendiri ini juga dijamin gak asal-asalan. Di bagian kaki ada belts atau sabuknya juga. Sabuk ini berfungsi untuk menghalau pengemudi yang refleks dan mengeluarkan kakinya keluar kendaraan. Kebayang kan kalau sampai kejadian? Wah, bisa bahaya ini. Tapi dari tadi belum terjawab ya. Ini namanya permainan apa sih? Ini adalah wahana baru yang kita buat, yang kita beri nama Tamigo Coaster. Jadi singkatan dari Tamiya Go-Kart dan Sensasi Roller Coaster. Jadi ini salah satu wahana satu-satunya saat ini yang ada di Indonesia. Wah, dari namanya aja udah kedengeran seru tuh, fams. Kalau nggak bikin lagi sih, wah bohong banget deh. Gak mungkin cukup main sekali doang. Tapi by the way, biar main yang nggak ngasal, sebaiknya perlu tahu nih triknya juga, fams. Sekaligus pahamin do and don'ts-nya juga ya. Contohkan badan ke kanan, kalau belok kiri, badan tetap ke kiri. Oke, seperti itu. Untuk keamanan, tangan tetap di depan atau di atas. Bisa lepas tangan satu juga kalau misal mau ya.
Tapi jangan sampai ke pinggir itu aja. Nah, jadi paham kan Fems? Ternyata permainan ini memang mengandalkan keseimbangan badan kita juga. Jadi kalau sering-sering main Tamigo, bakalan bikin langsing juga nih. Oh iya, gak perlu khawatir badan akan terlempar ya. Namanya mobil, pasti ada safety belts-nya kan? Sama, di sini juga ada kok. Sabuk pengaman ini bisa menahan penumpang agar tidak terjatuh atau terlempar dari tempat duduknya. Terutama saat kendaraan mengalami goncangan maupun pengereman mendadak. Karena judulnya gravitasi, semakin berat beban pengendara, kecepatan kendaraannya juga semakin cepat, Fems. Terus kalau pengen memperlambat laju, tinggal tarik aja handle rem squatnya. Sedikit tips nih untuk kamu nih Fems ya, kalau belum pernah coba sama sekali, sebaiknya main sendiri dulu ya, biar sekalian cek ombak atau pelajari jalur treknya. Kalau udah hafal lintasan dan cara penggunaan kendaraannya, baru bisa gegayaan dan teriak-teriak bareng teman atau pengunjung lainnya. Ini salah satu keunikannya, jadi seluncuran ini memang bisa dimainkan secara sendiri-sendiri, tapi juga akan lebih seru dengan dimainkan secara tandem. Dan kita coba maksimal tandem tuh di 5 unit tandem itu aman untuk dimainkan. Dan itu sensasinya lebih seru lagi. Fems, permainan ini juga bisa dimainkan semua umur. Tuh, lihat tuh, balita juga bisa cobain. Asal main dengan tetap didampingi ya Fems. Kita coba set minimum usia itu 8 tahun ke atas dan minimal dia sudah berani untuk bermain Tamigo coaster ini ya, seperti itu. Dan maksimal pun tidak ada angka maksimalnya sih. Dan untuk masalah berat badan paling di angka 120 kg maksimal, seperti itu. Oh iya Fems, batasan berat badan ini hanya berpengaruh sama tempat duduk kendaraan aja, biar lebih nyaman dan aman aja sih. Sementara panjang treknya ini sekarang masih 300 meteran. Tapi jangan khawatir, kamu bisa ulangi lagi sampai puas. Karena memanfaatkan gravitasi, jadi treknya ini menurun dan gak bisa nyambung Fems. Gak perlu takut jalan jauh untuk kembali ke titik start. Soalnya ada shuttle yang siap mengantar kamu nih Fems. Jadi gak harus jalan kaki jauh-jauh. Gak perlu sungkan, langsung hajar lagi Fems. Hai Fems, ini seru banget loh. Kalian juga harus coba. Namanya game Tamigo, bener nggak? Bener. Seru nggak? Seru banget. Kalian wajib cobain ke sini. Tamigo. Woo! Ngomongin alam tanah Priangan emang gak ada habisnya Fems. Keindahan ya gak ada duanya. Salah satunya surga tersembunyi di Ciletuh, Sukabumi. Siapa coba yang gak kagum sih melihat pemandangan kayak gini? Wah, super banget kan Fems? Pemandangan ini berasal dari sebuah penginapan di Ciletuh, Sukabumi yang bernama Ciletuh Lodge Hills. Kalau dari kota Sukabumi, butuh waktu kira-kira 3 jam. Tapi worth it kok. Rebahan di spiderweb hammock sambil melihat air terjun dari kejauhan, dijamin bikin hati tenang dan pikiran. Penginapan ini memang terletak di atas bukit Fems, tapi dari sini juga bisa melihat keelokan pantai selatan hingga Samudra Hindia. Bentangan alamnya juga menakjubkan Fems. Deretan air terjun yang tinggi menyeruak di balik hamparan tebing. Tebingnya ini masih alami banget Fems. Di sini kasurnya ada 2, interior kamar seluruhnya terbuat dari kayu. Jadi senada dan selaraslah dengan alam. Luar biasanya lagi nih Fems, kamu bisa menikmati pemandangan ini di whirlpool alias jacuzzi. Nah, berenam di jacuzzi ini berasa dipijat Fems, soalnya ada jet airnya. Biar makin mantap, berendamnya bisa sambil minum kelapa muda. Mantap jiwa kan? Surga dunia banget lah pokoknya Fems. Kalau kamu tertarik nginep di sini, siapin aja nih budget 2,5 juta sampai 3 juta rupiah per malam. Sebanding banget kok sama suasana yang didapat. Fems, sekitar 300 meter dari Ciletuh Lodge, ada curug yang namanya Curug Sodong. Air terjun ini ada 2 Fems, makanya disebut juga air terjun kembar. Curugnya lumayan tinggi, sekitar 20 meter.
Gak heran deh, limpahan airnya ini sangat deras. Sodong sendiri adalah bahasa Sunda yang berarti gua sempit. Asal kata sodong yang menjadi nama dari air terjun ini bisa ditemukan di bagian bawah alirannya. Jika dilihat secara seksama, akan tampak sebuah ruang sempit. Ruang yang disebut sebagai sodong merupakan hasil dari tebing batu yang nyaris menghimpit tanah. Curug Sodong merupakan salah satu dari destinasi wisata di Ciletuh Geopark. Kawasan seluas lebih dari 125 km persegi ini memang salah satu lumbungnya keindahan alam Indonesia. Kawasan ini menjadi rumah bagi beragam objek wisata alam seperti pantai, hutan, laut, dan air terjun. Nah, Geopark ini nih mencakup 74 desa dan beberapa pulau kecil di Teluk Ciletuh. Makanya, sejak 2018, Geopark Ciletuh ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu geopark terbaik di dunia. Indonesia mendunia, fams! Keberadaan air terjun Indonesia ini seringkali erat kaitannya dengan perkembangan mitos atau legenda lokal. Begitu pula nih Curug Sodong atau yang biasa juga disebut Curug Pengantin. Salah satu mitosnya adalah larangan berenang bagi pasangan. Konon nih fams, pasangan yang berenang di telaga air terjun tidak akan keluar dengan selamat. Meski memiliki nama lain Curug Pengantin, tapi awas nih, di sini bukan tempat mojok ya fams. Awas ya. Mitos lainnya adalah terkait batu yang tidak pernah jatuh. Di pucuk aliran curug terdapat sebongkah batu besar yang tidak akan bergerak meski diterjang arus deras. Warga di sini percaya bahwa batu itu hanya akan jatuh ketika Samudra Hindia naik ke daratan. Waduh. Kalau kesimpulan para peneliti, hal itu diartikan sebagai gempa besar dan tsunami. Dari Sukabumi, ada satu jenis oleh-oleh yang bikin jatuh hati. Si bulat putih belepotan ini. Namanya mochi. Meski dikenal sebagai kue khas dari Jepang, mochi dari Sukabumi juga gak kalah berkelas. Di negara matahari terbit, mochi kerap hadir pada perayaan tahun baru bagi para bangsawan Jepang. Pada awal abad ke-10, berbagai jenis mochi juga dipakai sebagai persembahan kekaisaran pada momen upacara keagamaan. Di sana, fams, mochi konon menjadi simbol ungkapan terima kasih kepada dewa atas hasil panen yang berlimpah. Mochi juga menjadi lambang pentingnya beras sebagai makanan pokok negeri Sakura. Lain di Jepang, lain pula di Sukabumi. Di kabupaten terbesar kedua di Pulau Jawa ini, fams, mochi Kasuari Lampion menjadi salah satu legenda kuliner yang sangat digemari. Berlokasi di Gang Kasuari, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pusat oleh-oleh mochi bisa kita jumpai. Di sini, fams, kalau kalian cari mochi dengan rasa klasik dalam wadah keranjang, ada kok. Tapi, kalau cari mochi dengan aneka rasa isi kekinian, juga nggak bakal kesulitan. Silakan dicoba testernya. Lalu, pilih rasa mochi sesuai yang kalian suka. Harga rata-ratanya cuma sekitar Rp50.000 aja sekotak. Untuk membuat adonan mochi, tepung beras ketan harus diuleni dengan air hingga tercampur rata. Setelah kalis dan rata, adonan dibentuk pipi, kemudian direbus hingga matang. Fans, dalam bahasa Indonesia, kue mochi berarti kue beras. Di negeri Sakura Jepang, bahan baku utamanya pakai beras. Oh iya, beras di Jepang sana emang terkenal lengket dan kenyal, lebih pulen ketimbang beras lokal dalam negeri, fans. Kalau di Indonesia, ngebuat kue mochi bisa kok diganti dengan jenis beras ketan yang teksturnya mirip beras ala Jepang. Gula pasir yang dicairkan ini, fams, juga diperlukan sebagai campuran adonan mochi dari Sukabumi. Fams, dari Jepang ke Sukabumi, kue mochi nggak masuk begitu aja. Ada sejarah panjang dengan beberapa versi cerita. Yang cukup populer sih, kue mochi hadir di Sukabumi saat masa kependudukan Jepang di tanah air. Pada masa itu, banyak orang pribumi yang menjadi juru masak tentara di barak militer Jepang di kota Sukabumi. Nah, salah satu panganan yang sering dibuat, ya kue mochi ini, fams. Asal-usul kue mochi di Sukabumi juga ada versi lainnya. Kue ini telah diwariskan secara turun-menurun oleh warga keturunan Tionghoa yang jumlahnya cukup banyak di Sukabumi. Malum deh, fams. Gak cuma di Jepang, mochi juga populer di negara Asia Tengah seperti Tiongkok, Hong Kong, atau Taiwan.
Lama-kelamaan, racikan resep kue mochi asli pribumi semakin digemari. Tanpa meninggalkan ciri kue kenyal dan bertepung, mochi dari Sukabumi hadir dengan aneka inovasi rasa yang berbeda. Kalau mochi Kasuari Lampion dari Sukabumi ini sih udah ada sejak tahun 1983. Dari yang awalnya tersaji tanpa isi hingga berkembang dengan isian kacang. Mochi Kasuari Lampion ini udah punya sekitar 20 variasi rasa yang berbeda. Gak heran, di Sukabumi fans, kue mochi juga dikenal dengan julukan kue genit. Hati-hati ah. Walau variasi rasa dan tampilannya semakin berkembang, mochi kekinian dari Sukabumi gak lantas kehilangan jati diri. Tekstur kenyal dengan kelezatan isian di dalamnya ngebuat mochi gak pernah terasa bosan untuk dinikmati. Dari variasi rasa dan tampilan inilah fans, menjadi salah satu yang bikin beda mochi ala Sukabumi dengan mochi ala negeri Sakura atau bahkan Tiongkok sana. Kenyal dan nikmatnya gak ada lawan. Di sini fans, sekitar 100 kg adonan mochi dibuat setiap hari. Produksinya bisa sampai 2000 lebih keranjang mochi. Itu hari biasa. Kalau akhir pekan, jumlahnya bisa naik sampai 2 kali lipat. Widih. Variasi rasa dan tampilan dari yang tradisional sampai yang kekinian, semua bisa kalian dapatkan. Semua gak ada yang mengecewakan fans. Kue bulat dengan balutan tepung emang selalu tampil beda dibanding kue tradisional lainnya. Tepung yang membalut si bulat kue mochi bagaikan wajah seorang gadis dengan bedak tebal belepotan. Wih, heboh banget sih gorengnya. Tebak ayo, ini lagi bikin apa nih fans? Camilan yang satu ini fans sering dianggap pengganti kerupuk. Putih, imut, bulat-bulat dengan tekstur renyah kriuk-kriuk. Buat yang belum tahu, jajanan dari tanah Sunda ini punya nama akrab Tiktak Cikur. Tiktak Cikur sering dikenal dengan sebutan pilus kencur. Biasanya sih, panganan ini selalu jadi teman yang pas saat menyantap bakso. Tapi kalau digado juga enak kok fans. Penggemar Tiktak Cikur pasti tahu banget nih. Memang butuh gigi yang kuat nih untuk menyantapnya. Maklum aja deh fans, untuk ukuran pengganti kerupuk, Tiktak Cikur emang agak keras. Tapi justru itu sensasi yang bikin nagih saat menyantapnya. Renyah suara kriuk yang keluar emang godaan banget fans. Apalagi ada cita rasa dan aroma segar dari kencur. Wah, ini nih yang bikin Tiktak Cikur makin istimewa. Dari awalnya satu biji, gak terasa udah habis puluhan butir. Oh iya, kencur juga menjadi bahan yang gak kalah penting dalam pembuatan Tiktak Cikur. Kalau diartikan dari bahasa Sunda, cikur emang bermakna kencur. Jenis tanaman herbal yang tumbuh di Asia ini fans, populer sebagai bahan bumbu masakan maupun jamu. Kencur diyakini memiliki khasiat baik bagi kesehatan paru-paru. Selain itu, bisa melegakan pernapasan dan menjadi obat untuk batuk berdahak. Gak tanggung-tanggung fans, takaran kencur yang dipakai gak kalah banyak dengan tepungnya. Fans, tepung aci atau tapioka menjadi bahan dasar utama untuk ngebuat Tiktak Cikur. Di tanah Pasundan, hidangan atau jajanan berbahan baku tepung ini jumlahnya emang banyak banget. Tepung tapioka atau kanji terbuat dari sari pati singkong. Sejak zaman dulu nih fans, kawasan Jawa Barat yang subur ditumbuhi tanaman singkong emang menjadi daerah utama penghasil tepung tapioka terbesar di Indonesia. Selain menjadi bahan dasar aneka jenis makanan, pemanfaatan tepung tapioka juga sering dipakai dalam industri pembuatan lem atau perkat. Wait, tenang, kalau buat makanan tetap aman kok. Tiktak Cikur terbuat dari adonan basah tepung aci dan gilingan kencur. Setelah dicampur dan diaduk merata dengan tambahan tepung, hasilnya bisa langsung dicetak nih fans. Proses pencetakan tiktak yang imut-imut gak serumit yang kamu kira kok. Nah, gak perlu satu-satu dibuletinnya. Tiktak Cikur atau pilus kencur berbeda dengan jenis kacang atom, kacang sukro, atau kacang yang terbungkus adonan tepung. Tiktak ini dia lebih polos fans. Tapi, walaupun tanpa isian kacang di dalamnya, cita rasa gurih dan aroma wangi dari kencur ternyata udah cukup bikin selera makan jadi bertambah. Menariknya nih fans, proses penggorengan Tiktak Cikur ini masih dibuat tradisional dengan bahan baku kayu bakar sebagai perapiannya. Ini nih yang bikin aroma Tiktak Cikur makin menggiurkan. Menggorengnya juga nggak perlu lama fans, cukup sebentar aja. Tiktak yang baru nyebur langsung berubah kekuningan dan siap untuk diangkat.
Kalau lagi rame fams, bak penampungan ini bisa penuh sama tiktak cikurnya. Usaha pembuatan tiktak cikur yang khas Pasundan banyak berkembang di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Salah satunya tiktak cikur Langgang Sari ini fams. Usaha yang sudah berjalan belasan tahun ini tiap hari menyulap ratusan kilo tepung aci dan kencur menjadi jutaan butir tiktak cikur. Produk lokal yang mampu menghidupkan ekonomi desa ini udah tersebar ke Sukabumi, Bandung, Jakarta, dan juga Banten. Udah jam 6 pagi nih fams. Saatnya saya, Joy Ricci, dan seluruh tim Ragam Indonesia pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Ragam Indonesia dari Senin sampai Jumat mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi hari Senin ya.